one, action! Halo warga Asman, bertemu lagi di Ruang Asman, satu ruang sejuta cerita. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan pastinya selalu spesial ya di podcast Ruang Asman ini. Hari ini kita kedatangan dari salah satu organisasi di Kabupaten Cianjur, yaitu PUI, Persatuan Umat Islam Kabupaten Cianjur. Saya di sini bersama Bapak Fadlur Rahman SPDI. Selamat datang Bapak. Selamat. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Selain Bapak di organisasi PUI, Bapak juga mengajar di MTS Asulaiman, benar Bapak? Ya, betul. Betul ya. Jadi Pak Fadlur ini selain di organisasi PUI, beliau juga mengajar di MTS Asulaimannya. Nah, PUI ini apakah ormas baru di Kabupaten Cianjur atau memang sudah lama? Baik, terima kasih ya atas undangannya. Pertama, izinkan saya membaca dulu intisab sebelum menjawab pertanyaan Ibu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wa ikhlasu mabdauna wa islahu sabiluna wa mahabbatu syi'aruna. Mu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa tawabidullahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Itu adalah yang tadi saya bacakan, itu adalah satu doktrin dari Persatuan Umat Islam ini yang bernama Intisab. Intisab dari bahasa Arab, yang menjadi satu ruh perjuangan PUI itu dari Intisab itu. Apa kalau mau dibedah itu mungkin terlalu lama ya. Tapi PUI ini bukan ormas baru sebenarnya, cuman di masyarakat terkadang masih kurang familiar ya. Bahkan kalau merujuk sejarah, kita itu lebih tua 1 tahun dari Muhammadiyah. Berawal dari sebuah perhimpunan yang bernama Hayatul Qulub di Majalengka, itu berdiri tahun 1911. 1911. Berfusi di Bogor dengan satu organisasi yang bernama Ittihadul Islamiyah ya. Yang sekarang sudah populer dengan Gunung Puyuh. Nah, itu adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Berfusi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Bogor pada tahun 1944. Jadi awalnya dari kedua kiai tersebut. Ya, kedua kiai tersebut. Dan jangan salah, kalau melihat merujuk ke sejarah gitu ya, bahwa PUI ini memberikan kontribusi yang paling banyak dari anggota BPUPKI. Kalau dulu itu ketika pembentukan NKRI itu Negara Kesatuan Indonesia itu kan ada satu badan yang bernama BPUPKI dan PUI ini memberikan 3 kader terbaiknya. Kalau Muhammadiyah 1 gitu, NU 1 orang, PUI itu 3 kader terbaiknya. Itu pertama Kiai Haji Ahmad Sanusi yang di Sukabumi, lalu pendiri yang di Majalengka, dan yang ketiga itu adalah Mr. Syamsuddin. Jadi tiga kader terbaik PUI itu menjadi anggota badan BPUPKI itu. Jadi berdirinya sudah lama. Cuman kalau ke Cianjur ini berdasarkan satu karya ilmiah yang ditulis oleh satu mahasiswa dari UIN Bandung, itu jurusan sejarah. Itu awal mula datang ke Cianjurnya itu tahun 1935. Jadi tidak terlalu jauh dari saat berdiri awal ya. Karena kan kalau ngobrol-ngobrol dengan para sepuh-sepuh itu, jadi para yang di Majalengka itu ke Priangan Timur, kalau Kiai Ahmad Sanusi itu wilayah dakwahnya ke Priangan
Pangandaran Barat. Barat. Nah, berfusilah di Bogor tahun 1944 menjadi namanya Persatuan Umat Umat Islam. Islam. Oh, jadi Betul. baru tahun 1044 itu baru namanya organisasinya PUI, PUI, Persatuan ya, Umat Persatuan Islam. Umat Islamnya. Tapi PUI itu apa semua madhab atau hanya madhab tertentu? Nah, PUI ini tentunya kita berdiri di atas madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik itu madhab fikihnya, Ya. fikih Syafi'i ataupun madhab fikih yang lain, PUI itu ada di sana di PUI itu. Jadi kita tidak bermadhab ke satu madhab dalam fikih ya, dalam fikih, tetapi dalam satu rumah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi semuanya ya. Ya, jadi baik itu yang contoh lah kalau bahasa fikihnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut di PUI itu Semuanya sudah tidak sama gitu ya. sudah tidak lagi dipermasalahkan. Oh, iya. Seperti Jadi itu. sudah biasa Sudah saja biasa, lah sudah ya. biasa, sudah Tidak biasa. terlalu dipermasalahkan Ya, hal-hal seperti itu. hal-hal seperti itu nggak menjadi satu pakem harus seperti ini, itu ya. gitu ya. Selama itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Visi misi awalnya PUI di Kabupaten Cianjur untuk apa tujuannya? Nah, kalau visi misi PUI itu sebenarnya tidak punya perwilayah, itu tidak punya visi misi tersendiri. Oh, jadi Nah, semua satu Indonesia sama. satu ya dari pusat itu ya, yang namanya kan ada yang namanya Majelis Syuro PUI, Majelis Majelis Syuro. Syuro PUI yang di sana lah kalau misalkan mau ada perubahan secara ideologis di sana. Cuman yang saya tahu itu dari dulu visi misi PUI itu hanya visinya yang tadi saya bacakan yang bernama Intisab. Intisab. Nah, misinya itu PUI itu punya ciri khas 8 perbaikan atau istilahnya Islahul Tamaniyah. Islahul Samaniyah 8 ya. 8 perbaikan. Yang paling pokok itu kan Islahul Akidah, perbaikan akidah, perbaikan ibadah, Islahul ibadah, lalu Islahul Ailah, perbaikan rumah tangga, lalu Islahul Tarbiyah, perbaikan pendidikan, Islahul Iktisadiyah, perbaikan ekonomi, Iya. Islahul Ummah, perbaikan ummah, lalu ada Islahul Mujtama, perbaikan masyarakat, lalu Islahul apa ya, kepala gitu saya. 8 perbaikan. Yang satu lagi Islahul Adah, ya, Islahul Adah, perbaikan adat istiadat. Nah, itulah kalau disimpulkan itu visi PUI itu Intisab, misinya itu adalah Islahul Tamaniyah. Islahul Samaniyah. Cuman kalau di pemuda ya adalah seperti misalkan menjadi organisasi yang bla 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 bla. Iya, itu, ya. Kalau di organisasi orang lain kan seperti itu Iya. ya. Pasti ada beberapa banyak gitu Iya. ya. Dari salah satu tadi dari 8 perbaikan itu Islahul Samaniyah ada perbaikan pendidikan. Islam Tarbiyah. Iya, Islahul Tarbiyah. Nah, peran PUI di pendidikan sendiri seperti apa? Jadi memang Persatuan Umat Islam ini adalah wilayahnya tarbiyah dan dakwah, dan tarbiyah. Memang difokuskan di dua bidang itu, Nah, untuk terutama di bidang pendidikan, memang gerakan awalnya juga Hayatul Qulub itu adalah sebuah majelis yang mendidik yang sekarang menjadi ikonnya. Kalau di Majalengka itu ada Santi Asromo, dan Santi Asromo itu adalah cikal bakal dari PUI itu sendiri, dari Hayatul Qulub itu tadi yang sudah saya terangkan. Dan kalau berbicara tarbiyah di PUI itu kita sudah ya bahasanya senior juga dalam masalah pendidik, dalam di bidang pendidikan. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang sudah tersebar terutama di Jawa Barat, di DKI sudah ada, bahkan universitasnya juga kita sudah ada di Bandung, yang bernama Universitas Halim Sanusi UHS. UHS Bandung itu adalah dari PUI. Ya, itu adalah Universitas PUI di samping yang ada di Majalengka. Oh, jadi selain di Majalengka ada juga di Bandung. Di Sukabumi kan ada Universitas ya itu ya. Oh, di Sukabumi juga.
lembaga pendidikan yang didirikan oleh PUI. Kalau misalnya hubungannya dengan di sekolah-sekolah Cianjur, apakah para pelajar gitu ya bisa ikut organisasi atau ada program khusus untuk pelajar di Cianjur dari PUI? Ya, benar sekali sih Ibu ya. Jadi PUI ini dari lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan PUI ini, programnya itu seluruh siswanya itu adalah calon kader dari PUI. Dan biasanya kita mengambil kalau dari tingkat SMP atau SMA itu kan ada OSIS-nya. Ya. Nah, OSIS-nya itu otomatis menjadi HIJAR, namanya itu himpunan pelajar dari PUI, karena PUI itu kan organisasi induk, mempunyai otonomnya itu sudah ada wanita PUI, ada pemuda PUI, ada pemudi PUI, hima PUI, mahasiswanya, dan HIJAR PUI. Jadi mahasiswa ada, pelajar ada, pemudanya ada, wanitanya juga ada ya. Induknya itu dari PUI. Dari PUI. Para sepuh gitu. Kalau yang induk PUI-nya. Jadi kalau misalnya ini di As-Sulaimania nih, Bapak juga kan mengajar di As-Sulaimania. Pernah ikut HIJAR itu atau tidak dari As-Sulaimania? As-Sulaimania aktif dalam aktif. dalam kegiatan di PUI ini. Jadi mulai dari sekitar 10 tahun yang lalu juga kita pernah ada namanya, kalau bahasa pramuka itu kan berkemah gitu. Kalau di PUI camping. Kalau di PUI itu namanya mukhayyam, ya camping Pak, cuman bahasa Arabnya mukhayyam. Mukhayyam tarbawi yang dilaksanakan gabungan seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Cianjur. Itu semuanya berkumpul di Cibodas, ya, di tempat camping Cibodas itu. Nah, di sanalah kita 3 hari 2 malam melaksanakan mukhayyam tarbawi, dan itu menjadi satu ikatan ya dari OSIS atau anak-anak dengan guru-gurunya juga. MTS, SMP, SMK, ya. Semua gabungan pelajar di Cianjur mengadakan mukhayyam tarbawi di Cibodas. Dan ini mukhayyam ini hampir tiap daerah juga mengadakan. Bahkan di Tasikmalaya mengadakan gabungan seluruh sekolah PUI, lalu di Majalengka apalagi gitu. Itu kan pusatnya. Kalau istilah di kita itu Mekahnya PUI itu di Majalengka. Kalau Madinahnya ada di Sukabumi. Oke, tadi kegiatan selain mukhayyam itu apa saja? Kalau sekarang ini nih di masa pandemi ada kegiatan apa saja? Kalau di masa pandemi untuk pelajar ya khususnya. Tentunya kita itu kan sulit ya untuk mengadakan acara di masa pandemi ini. Pada sementara ini semuanya vakum dulu nih dalam kegiatan kesiswaan, karena pastinya sekolah ataupun madrasah itu tidak bisa mengadakan tatap muka di sekolah masing-masing, sehingga apabila mau mengadakan juga paling sistemnya dari. Cuman kita sudah melaksanakan juga di khusus di Kabupaten Cianjur, MPLS di basis pesantren, basis pesantren yang ada pesantrennya, di sana ada sekolahnya. Nah, di sanalah kita mengisi bahasa di sekolah itu kan MPLS mengadakan MPLS. Cuman kalau sekolah yang belum berbasis pesantren sulit, karena kan tidak bisa tatap muka itu. Salah satunya yang berbasis pesantren di Cianjur itu sekolah apa? Hizbul Islam. Hizbul Islam. Lalu ada Ashabul Yamin. Lalu ada di Sengkong juga ada, di Ciranjang. As-Sulaimania ada, cuman sedikit ininya santriahnya. Di Asyetiah itu kan, Asyetiah juga ada berbasis pesantren, cuman tidak full kan, tidak boarding lah gitu. Ada boardingnya, cuman tidak seluruh siswa diam di pesantren. Di As-Sulaimania berapa orang? Apa semua ikut program di PUI atau hanya OSIS, harus OSIS saja? Sebenarnya tidak sih, itu tergantung lembaga pendidikannya. Cuman dari organisasi itu
kita merangkul siswa-siswa terbaik yang diutus oleh sekolah untuk menjadi hija. Diharapkan hija ini menjadi kader PWI terbaik untuk mengisi ya kedepannya kan menjadi mahasiswa PWI, lalu menjadi pemuda PWI, ya mudah-mudahan menjadi seorang alim ulama PWI begitu. Jadi tujuan dan harapannya itu ya, supaya jadi pendakwah kah? Ya, atau pendakwah. gitu. Dan PWI itu kadang-kadang tidak menciri khaskan saya PWI-nya, PWI, enggak. ya. Yang penting kita dalam dakwah itu bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidak melenceng dari ajaran Ahlussunnah. Nah, tidak menjadikan PWI-nya gitu lah, PWI-nya. Tidak memperlihatkan Tidak ya, bahwa memperlihatkan. saya PUI Ya. atau saya pelajar dari PUI gitu ya. Ya. Oke. Terakhir nih, apakah PUI juga aktif di dunia perpolitikan, Bapak? Nah, kalau politik itu sensitif ya. Jadi kalau kader PUI menjadi anggota dewan banyak sekali kader PUI dari mulai pusat, wilayah, provinsi termasuk kabupaten banyak tersebar. Cuman untuk di organisasi sendiri itu kita tidak berpolitik praktis. Untuk di internal organisasi, adapun menjadi kader partai misalkan menjadi anggota dewan itu PUI tidak menghalang-halangi. Silahkan saja gitu ya, itu hak masing-masing. Cuman di PUI itu sendiri hampir semua ormas-ormas ya secara praktis mereka tidak terlibat di politik, walaupun politik itu kalau di dalam dunia Islam itu kan sangat luas. Kita tidak bisa terlepas dalam istilah politik itu. Kalau misalnya istilahnya kan as-siyasah al-islamiyah, as-siyasah syar'iyyah. Oke, subhanallah sekali ya, peran PUI bagi pelajar khususnya sangat berpengaruh sekali ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak Pandu sudah menyempatkan hadir di ruang Asman ini. Mudah-mudahan PUI ini terus berjaya, terus maju, dan Bapak juga selalu sehat. Terima kasih untuk ruang Asman juga semakin maju. Amin. Semakin melebarkan sayapnya. Amin. Mudah-mudahan ya. Mendatangkan narasumber yang levelnya sudah nasional. Amin. Mudah-mudahan ya. Itu harapan kita semua di sini ya. Mudah-mudahan semuanya lebih baik lagi begitu ya. Terima kasih yang sudah menonton di channel YouTube kebanggaan kita, Zona Sekolah Satu Ruang Sejuta Cerita. Bye bye.